Jadi dipastikan on kamera supaya ramai ya layar pada pagi hari ini. Yang kedua, dipastikan Bapak Ibu menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan di grup ya. Jadi berkenan untuk menggunakan background virtual background yang sudah disediakan. Nah, itu ya ada Askabul Kahfi ini belum pakai background ini ya. Nobar di sekolah ternyata ya. Baik, kemudian yang ketiga dipastikan ya bahwa selama acara berlangsung nanti mohon di mute ya, dipastikan tidak terdengar suara-suara dari luar ya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi untuk bisa memastikan on kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Baik, sudah tepat ya pukul 09.15 WITA dan 08.15 WIB ya Bapak Ibu, acara akan kita mulai ya dengan peserta sekitar 233 ini sampai 9.15 ini ya. Berkenan sekali lagi untuk bisa mencolek-colek ya timnya dan juga partner kerjanya. Dan yang bertugas menjadi MC pada webinar hari ini adalah ada Kakak Fitri. Mana Kakak Fitri ya? Kita beri tepuk tangan untuk Kakak Fitri yang akan memandu acara pada Ya. hari Oke, ini. hentikan video. Kakak Fitri dari Sekolah Mutiara Bali. Silakan Kakak Fitri. Baik, terima kasih Ustazah Wiwit. Masya Allah, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kita akan mulai webinar nasional kita pagi ini, Bapak Ibu semuanya. Silakan yang sudah bergabung. Ya, silakan yang sudah bergabung. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Wiwit bahwa eh, virtual background bisa digunakan gitu ya, dan sepanjang acara mohon bisa on cam, kemudian di mute dulu gitu sebelum nanti diizinkan untuk di unmute kalau ada diskusi gitu ya. Baik, kita akan buka webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar nasional Solidaritas untuk Rakyat Palestina dengan penuh semangat kepedulian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, Baik. sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Ketua Pembina Share Edu Indonesia, Bapak Insinyur Haji Triwisaksana, MSc, beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pengawas Share Edu Indonesia, Bapak Dr. Haji Raihan Iskandar, LC MMA, dan jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Dewan Pakar Share Edu Indonesia, Ibu Dr. Sarah Handayani, SKM, MKes, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Share Edu Indonesia, Bapak Dr. Sohibihu Kisom. Agak belibet ya saya, Bapak, mohon maaf. Bapak Dr. Sohibul Kisom, MPD MAG. Kemudian yang kami hormati Wakil Ketua Umum Share Edu Indonesia,
Ibu Dr. Ania Elilia Sari, yang kami hormati Ketua Harian Share Edu Indonesia, Bapak Haji Rohmani Wahid SPD MA, yang kami hormati Sekretaris Umum Share Edu Indonesia, Bapak Dr. Haji Khairani MPDI, yang kami hormati Bendahara Umum Share Edu Indonesia, Ibu Yulvita Sumanti MPSI, yang kami hormati seluruh ketua bidang, pengurus regional dan wilayah Share Edu Indonesia beserta jajarannya, dan tentunya seluruh peserta webinar di seluruh Indonesia yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, juga kepada narasumber sekaligus Ketua Pembina Share Edu Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan bersama kita di pagi ini. Share Edu Indonesia dengan bangga mempersembahkan webinar nasional dengan tema Perspektif Global Palestina, Indonesia, dan Tatanan Dunia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, webinar nasional Solidaritas Palestina yang kita laksanakan hari ini bertepatan dengan 29 November yang diperingati secara internasional sebagai Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina. Tanggal ini ditetapkan oleh PBB sebagai pengingat bahwa masih ada hak-hak rakyat Palestina yang belum terpenuhi, serta sebagai ajakan bagi dunia untuk terus peduli dan berkontribusi dalam upaya kemanusiaan secara damai dan bermartabat. Melalui momentum ini, semoga kepedulian kita semakin kuat dan langkah-langkah nyata yang kita lakukan dapat membawa manfaat bagi saudara-saudara kita di Palestina. Selain itu, webinar ini diharapkan menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan mengenai kondisi mereka, nilai solidaritas, dan langkah-langkah nyata yang dapat kita lakukan dari berbagai bidang. Bapak Ibu peserta webinar, izinkan saya membacakan susunan acara webinar nasional kita pagi ini ya. Yang pertama pembukaan, lalu tilawah, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Share Edu Indonesia. Kemudian sambutan, lalu pemaparan solidaritas Palestina, kemudian diskusi, lalu penutup. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, marilah kita buka webinar pagi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, agar menambah khidmatnya acara webinar ini, mari kita dengarkan lantunan tilawah Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13 yang akan dibacakan oleh Ananda Aditya Rahman dari SMP Mutiara Bali. Kepada Ananda Aditya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan asa yakunu khairan minhum wala nisa min nisa wala nisa min nisa in asa yakunna khairan minhun wala masalah deh ininya. anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman.
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Jazakumullah khairan kepada Ananda Aditya Rahman yang telah membacakan surah Al-Hujurat dengan begitu indah dan menyentuh hati ya. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan barusan menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya adab persaudaraan serta menjaga hubungan baik antar sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga lantunan ayat suci tadi membuka acara kita dengan keberkahan dan menghadirkan ketenangan dalam hati kita semua. Selanjutnya, marilah kita memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Share Edu Indonesia. Hadirin dimohon duduk tertib dan mengaktifkan kamera. Bergerak padu padan, berbagi pendidikan sebagai katalis perubahan. Masyarakat berpengetahuan, bermitra dengan siapa saja, transformasi bersama, berkolaborasi menggapai cita Indonesia disegani dunia.
Share Edu Indonesia, berbagi untuk Indonesia, berpadu satu kita, berdaya bagi Indonesia. Share Edu Indonesia, berbagi untuk Indonesia, berpadu satu kita, berdaya bagi Indonesia. Bergerak bergerak padu padan, berbagi pendidikan sebagai katalis perubahan, masyarakat berpengetahuan, bermitra dengan siapa saja, transformasi bersama, berkolaborasi menggapai cita Indonesia disegani dunia. Share Edu Indonesia, berbagi untuk Indonesia, bersatu satu kita, berdaya bagi Indonesia. Share Edu Indonesia, berbagi untuk Indonesia, berpadu satu kita, berdaya bagi Indonesia. Berpadu satu kita, berdaya bagi Indonesia. Ya, baik. Selanjutnya untuk membuka webinar ini secara resmi, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Dr. Sarah Handayani, SKM Kes, selaku Ketua Dewan Pakar Share Edu Indonesia. Kepada Ibu Dr. Sarah Handayani, kami silahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin saya tidak menggunakan virtual background karena ada persoalan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Share Edu Indonesia, Insinyur Tri Wisaksana, sekaligus pada hari ini akan menjadi narasumber pada webinar kita. Dan Ketua Dewan Pengawas Bapak Dr. Raihan Iskandar dengan seluruh jajaran, Ketua Umum, Ketua Harian, dan seluruh jajaran pengurus pusat, serta seluruh hadirin yang mengikuti kegiatan webinar kita pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini pada kegiatan yang sangat penting, yaitu kita akan membahas tentang perspektif global Palestina, Indonesia, dan tatanan dunia. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional. Recording in progress. Recording in progress. Ya, untuk rakyat Palestina. Peringatan hari ini, ini saya ada dua. Oke, komite bisa bantu untuk yang satu. Oke. Pada hari ini Mama nggak bisa. Oke, pada hari ini Ibu maaf di mute.
Oke, mohon maaf terkait dengan alasan teknis ini. Oke, pada hari ini kita memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, dan tentu saja peringatan pada hari ini bukan sekedar seremonial, tapi ini adalah panggilan moral yang mendalam, ya, dan bagi Share Edu yang bergerak di bidang pendidikan dan pengetahuan, solidaritas diterjemahkan melalui pemahaman yang mendalam, yang rasional, dan kemudian juga berbasis data. Kita menyadari bahwa di tengah kompleksitas konflik yang masih terus berlanjut, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh ya untuk melawan ketidakadilan dan juga misinformasi. Dan webinar pada hari ini adalah platform bagi kita untuk pertama memperkuat analisis. Kita pahami akar sejarah, dinamika politik, regional, dan juga dimensi hukum internasional dan juga terkait dengan konflik Palestina. Yang kedua, menjembatani kebijaksanaan, menganalisis peran strategis Indonesia yang memiliki tradisi diplomasi bebas aktif dalam mendorong penyelesaian konflik yang adil dan juga bermartabat. Yang ketiga, mengkritisi tatanan dunia. Kita mengevaluasi bagaimana isu Palestina mencerminkan kegagalan kolektif internasional pada hari ini. Solidaritas sejati bukan hanya tentang empati tentu saja, tapi tentang kecerdasan untuk mencari solusi. Dan Indonesia dengan landasan konstitusi dan filosofi politiknya memiliki posisi yang unik ya, dan tidak tergantikan. Dukungan kita terhadap kemerdekaan Palestina bisa dibantu panitia. Dukungan kita terhadap kemerdekaan Palestina bukan hanya dukungan politik luar negeri, melainkan manifestasi dari jati diri bangsa kita yang menolak penjajahan di atas dunia. Dan dalam konteks tatanan dunia yang sedang bergeser, ditandai dengan munculnya kekuatan baru dan juga keragaman terhadap multiliteralisme, suara Indonesia sangat penting. Kita harus mendorong reformasi tatanan global yang lebih adil, yang menghormati hukum internasional, dan yang menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik negara superpower. Melalui diskusi pada hari ini, saya berharap kita tidak hanya mendapatkan perspektif, tapi juga merumuskan rekomendasi konkret tentang bagaimana lembaga pendidikan, organisasi masyarakatan, dan individu dapat berkontribusi pada upaya perdamaian dan keadilan. Mari kita jadikan webinar pada hari ini satu momentum untuk memperdalam wawasan dan meneguhkan komitmen kita. Semoga pada hasil dari webinar hari ini akan memberikan selain menambah wawasan tentu saja, tetapi juga akan memperkuat komitmen kita. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pembina kita yang akan menambah wawasan kita pada hari ini dan bersedia berbagi ilmu kepada seluruh peserta webinar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan webinar Perspektif Global Palestina Indonesia dan Tatanan Dunia resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya yang sangat menginspirasi kita semua pagi ini ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Ya, pastinya sudah kita tunggu-tunggu ini ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Haji Triwisaksana MSc, yang akan dipandu oleh moderator kita yang sudah bersemangat di ujung sana. Ada Bapak Abdul Qasim Salawali, Escape Embiomed. Sebelumnya saya bacakan profil singkat Bapak Abdul Qasim Salawali selaku moderator webinar pagi ini ya. Bapak Abdul Qasim Salawali, Escape Embiomed. Beliau lahir di Luwuk 18 Maret 1993.
Bapak Kosim ya, panggilan akrab kami, sudah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia dalam program studi ilmu keperawatan, kemudian eh, magister di mengambil program studi ilmu biomedik kesehatan gitu di Universitas Hasanuddin Makassar. Bapak Kosim juga memiliki banyak sekali sertifikasi profesional pendidikan non formal gitu ya. Ada sertifikasi manajemen stres dan hipnoterapi oleh Well Done Skill ya sebagai penyelenggara. Kemudian ada hipnosis for therapy, ada juga NLP for therapy dan juga public speaking yang diselenggarakan oleh Well Done Skill. Kemudian ada sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja oleh Kemenaker Republik Indonesia, Masya Allah. Kemudian Bapak Kosim saat ini merupakan dosen Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah. Kemudian konsultan pendidikan dan pengembangan SDM. Bapak Kosim juga konsultan strategi media dan branding corporate. Beliau juga bersama kami dalam tim ekosistem digital dan media Share Edu Indonesia. Bapak Kosim juga merupakan Kepala Bidang Komunikasi Informasi dan Kemitraan Share Edu Sulawesi Selatan. Itu sudah gini ya, Bapak Kosim ya, sudah bergabung dengan kami di tim ekosistem digital dan media Share Edu Indonesia. Kemudian Bapak Abdul Kosim Salawali merupakan founder Genius Education dan juga founder PT Genius Media Indonesia, Masya Allah. Bapak Kosim juga pernah mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan workshop. Beberapa di antaranya yaitu Konferensi Nasional World of Health and Wellness Tourism di Warmadewa University, kemudian mengikuti webinar internasional genomik dan precision medicine di Poltekkes Kemenkes Jakarta. Ada juga webinar transformasi pendidikan tinggi digital di Direktorat Diktiristek, Masya Allah, di tahun 2023 dan masih banyak lagi pengalaman pengajaran dan pelatihan profesional Bapak Kosim yang menjadi trainer di kegiatan Public Speaking for Teacher, Hypno-Teaching, seni menyentuh hati dan pikiran siswa, mentalitas juara untuk guru dan kepala sekolah hebat yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pernah jadi trainer di yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka, Genius Group Indonesia dengan kegiatan Smart Campus and HR Branding, Empowering Education and Human Capital with AI and Design Innovation, strategi sukses membangun citra kampus dan SDM unggul di era digital. Bapak Kosim juga pernah menjadi fasilitator dan konsultan pengembangan kurikulum soft skill, media ajar guru dan tenaga pendidik di Sekolah Islam Terpadu Nurul Karimah Makassar. Kemudian, banyak sekali nih ya Bapak Kosim ya. Kemudian ada pengalaman profesional beliau menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pendidikan di Yayasan SIT Al-Fatih Malili di tahun 2024 hingga 2025. Beliau juga Wakil Direktur Rumah Quran Hafizah Malili di tahun 2025 dan masih banyak lagi yang lainnya. Bapak Kosim juga punya publikasi ilmiah dengan judul The Effect of Family Education on the Fulfillment of Family Health Tasks in Handling Case of Hypertension Post-Acute in Sigi Regency yang dipublish di International Journal of Health and Medical Science di tahun 2021. Kalimat yang sangat menarik dari Bapak Kosim adalah mendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu, tapi memberikan kesadaran dan membentuk peradaban. Masya Allah, Abdul Kosim Salawali. Sebelum saya serahkan langsung ya ke Bapak Kosim yang sudah bersemangat di ujung sana untuk menjadi moderator pagi ini, mari kita saksikan bersama-sama begitu ya Bapak Kosim dan semuanya video profil Share Edu Indonesia.
Dunia terus berubah, teknologi berkembang pesat, tantangan global datang silih berganti. Pendidikan Indonesia pun ikut terdampak, menuntut adaptasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, Share Edu Indonesia hadir menjawab tantangan tersebut. Berdiri sejak 5 Februari tahun 2022, Share Edu Indonesia adalah perkumpulan yang menghimpun anggota lembaga pendidikan dengan tujuan memberdayakan anggota, membangun masyarakat berpengetahuan, dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak awal, Share Edu Indonesia juga aktif menggelar seminar dan kegiatan sosial untuk menguatkan kolaborasi demi pendidikan yang lebih baik. Hingga tahun 2025 telah bergabung ke Share Edu Indonesia antara lain 106 badan hukum pendidikan, 250 satuan pendidikan, 10 anggota perseorangan yang semua tersebar di 28 provinsi se-Indonesia. Share Edu mempunyai beberapa program utama antara lain fasilitasi pemberdayaan anggota, katalisasi modal sosial anggota, kolaborasi jaringan anggota dan mitra, narasi kebijakan pendidikan, dan interaksi dalam ekosistem digital. Ini adalah 4 sosok yang memimpin Share Edu Indonesia secara kolektif dengan semangat kolaboratif dan partisipatif. Hari ini adalah momentum perubahan. Mari kita satukan langkah, kita kuatkan arah untuk Share Edu Indonesia menuju 2030. Transformasi pendidikan nasional untuk Indonesia global. Silakan langsung saja Bapak Abdul Qasim Salawali. Masih di-unmute Bapak Qasim. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurihi min ayatina innahu was-sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi rahmatan lil alamin. Wa iyyakum jami'an bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual ya dalam webinar nasional Share Edu Indonesia dalam rangka memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina dengan tema Perspektif Global Palestina, Indonesia, dan Tatanan Dunia. Saya Abdul Qasim dengan penuh kehormatan akan bertanggung jawab ya bertugas sebagai moderator pada webinar kali ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, khususnya para member Share Edu Indonesia yang telah aktif dalam setiap agenda edukasi dan kemitraan. Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina bukan sekedar momentum seremoni yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Saran, tetapi kita mengingat bahwa perjuangan ini kemanusiaan adalah tanggung jawab moral kita bersama. Dunia terus menyaksikan dinamika geopolitik bersama. Dunia terus menyaksikan tanggung jawab kita, ya kehidupan rakyat Palestina, dan Indonesia secara konsisten berada di garda terdepan dalam isu kemanusiaan.
Melalui webinar ini, kita berharap mendapatkan insight yang lebih mendalam tentang bagaimana posisi Palestina dalam kancah geopolitik dunia, bagaimana Indonesia memainkan peran strategis dalam diplomasi dan solidaritas internasional, serta bagaimana tatanan dunia baru terbentuk di tengah konflik kekuasaan dan kepentingan global. Hadir bersama kita hari ini narasumber yang luar biasa, seorang tokoh yang memiliki dedikasi panjang dalam dunia kemanusiaan dan pendidikan. Beliau adalah Insinyur Haji Triwisaksana MSc. Kita beri aplaus dulu, Ketua Pembina SER-Edu Indonesia, Ketua Pembina Forum Dedikasi Kemanusiaan. Beliau telah aktif dalam berbagai program kemanusiaan, advokasi, dan diplomasi publik, khususnya terkait isu-isu global termasuk Palestina. Pemikiran dan perspektif beliau sangat dinantikan dalam webinar ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan beliau, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar dalam melihat isu Palestina. Kita tidak hanya berbicara tentang konflik wilayah, tetapi juga martabat manusia, hak asasi dan keadilan internasional. Dunia saat ini sedang berada dalam persimpangan antara kesadaran global yang tumbuh dan kepentingan politik internasional yang terus bertarung. Indonesia dengan sejarah panjang, solidaritas dan komitmen kemanusiaannya memiliki posisi unik dan strategis untuk terus bersuara. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama perspektif yang komprehensif dan visioner dari tokoh yang telah lama berkecimpung dalam isu-isu peradaban dan kemanusiaan global. Dengan penuh hormat, kami persilakan kepada Bapak Insinyur Haji Triwisaksana MSc untuk menyampaikan materi dengan tema perspektif global Palestina Indonesia dan tatanan dunia. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kosim, pengantarnya luar biasa tadi disampaikan. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua pada materi kita pagi hari ini. Bu Fitri juga sebagai MC dan juga Bu Wiwit tadi juga mengantarkan kita di acara webinar pagi hari ini. Dan teman-teman pembina, pengawas, Pak Rehan beserta para jajaran pengawas, Bu Sarah tadi membuka acara ini, terima kasih. Dan segenap jajaran Dewan Pakar, dan juga yang tidak kalah hebat pada pagi hari ini adalah para punggawa pengurus nasional SER-Edu, pengurus regional, dan Bapak Ibu semuanya hadirin webinar SER-Edu Indonesia pagi hari ini. Semoga semua sehat walafiat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengawali acara pagi hari ini, kita menyampaikan rasa duka terhadap musibah yang terjadi di belahan utara Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, yang mengalami kerugian besar, baik jiwa raga, harta benda, dan juga hal-hal lainnya. Kita doakan semoga mereka diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan yang hilang diberikan ganti yang lebih baik lagi. Apalagi khususnya ke teman-teman kita, anggota SER-Edu yang barangkali juga ikut terkena dampak dari musibah ini. Mudah-mudahan mendapatkan banyak kebaikan atas ganti semua musibah yang telah terjadi. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Guru. Dalam seminggu ini, khususnya tanggal 25 November yang lalu, kita memperingati Hari Guru, adalah sangat relevan. Kita pada pagi hari ini juga sama-sama merayakan pengabdian kita sebagai guru sejauh ini, selama ini.
Mudah-mudahan semua karya-karya kita menjadi amal kebaikan, keberkahan, baik di dunia ini maupun insya Allah nanti di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan pada hari ini, tepatnya kemarin 29 November 2025 kita memperingati Hari Solidaritas Dunia atas masyarakat Palestina, hasil dari resolusi sidang umum PBB beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 74-77, memberikan dukungan pada perjuangan masyarakat Palestina untuk mendapatkan hak untuk bebas, hak untuk hidup, dan hak untuk merdeka di tanah airnya sendiri. Dan rasanya tema tentang dukungan atas Palestina ini bagi kita yang ada di Share Edu ini adalah tema yang paling relevan kita angkat pada hari-hari ini, karena memang dunia pun itu mengangkat tema ini. Dan alhamdulillah pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Pak Anies Mata itu juga memperingati Hari Solidaritas Palestina 1-2 hari ini di Kementerian Luar Negeri, dan juga mengajak seluruh duta besar yang ada di Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kita dan juga tentu saja rakyat Palestina. Bapak dan Ibu semuanya, menyongsong Hari Solidaritas Palestina ini, kita di Share Edu ini mengangkat satu tema tentang perspektif globalnya. Saya ingin kita menyadari bahwa kita perlu melihat dukungan kita, pembelaan kita kepada rakyat Palestina ini dari perspektif yang berbeda pada hari ini, yaitu perspektif dukungan Indonesia dan kemungkinan rise atau bangkit, muncul tatanan dunia baru, yaitu dunia Islam melalui pembelaan kita terhadap tanah dan rakyat Palestina. Jadi marilah kita melihat dukungan kita pada Palestina ini dari perspektif yang berbeda. Saya minta tolong nih pada panitia, barangkali ada yang bisa menyampaikan presentasinya atau slide-nya. Makasih. Siapa nih, Pak Iwan ya, katanya Pak Iwan ya. Pak Iwan, makasih banyak ya sudah ditayangkan. Nah, ini halaman pertama kita, judulnya adalah Palestine, Indonesia, and the World Order. Nah, ini adalah perspektif berbeda yang disampaikan oleh Share Edu untuk memperingati Hari Internasional Solidaritas Internasional ke rakyat Palestina. Nanti mungkin juga teman-teman pimpinan di Share Edu sini atau teman-teman anggota semuanya bisa menambahkan. Lanjut. Lanjut Pak Iwan. Ya, terima kasih. Nah, melihat sejarah perjuangan, peperangan, dan konflik Palestina ini, rasanya teman-teman semuanya itu sudah bisa mendapatkannya dari berbagai sumber. Tetapi marilah kita melihat bahwa dari sejarah konflik yang terjadi di Palestina ini, mulai dari tahun 48 sampai hari ini, itu kira-kira bisa digambarkan dalam 3 gelombang, dalam 3 fase. Fase pertama, kedua, dan juga ketiga sampai hari ini. Fase yang pertama itu adalah fase mulai dari tahun 1948, di mana saat itu Israel mendeklarasikan bangsanya atau negaranya saat itu atas resolusi di PBB dan atas hadiah dari pemerintah Inggris saat itu. Sampai kurang lebih tahun 87,
isu yang berkembang dari konflik antara Palestina dengan Israel saat itu adalah isu kenegaraan, isu kebangsaan, yaitu konflik antara negara-negara Arab yang ada di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya dengan Israel. Jadi sekali lagi ini adalah isu kebangsaan, bangsa Arab dan bangsa Israel. Negara-negara yang lain itu seakan-akan melihat dari kejauhan. Ada bangsa-bangsa yang sedang berkonflik saat itu. Seperti yang terjadi di konflik atau peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina saat ini. Rusia sebagai satu bangsa, Ukraina sebagai satu bangsa, yang lain melihat dari kejauhan, kecuali yang terdampak secara langsung, yaitu negara-negara di Uni Eropa. Demikian juga dengan konflik antara Arab dan Israel saat itu. Nah, tetapi kemudian masuklah konflik tersebut itu pada gelombang kedua. Gelombang keduanya itu kurang lebih terjadi pada tahun 87 ketika Israel ini secara jumawa mendeklarasikan diri sebagai negara Zionis, negara Yahudi, dan kemudian muncullah satu gerakan perlawanan di Palestina saat itu, yaitu Hamas, gerakan perlawanan Islam. Nah, kemudian menjelmalah pertikaian antara Arab dan Israel sebelumnya menjadi pertikaian atau isu agama antara Islam dan Yahudi, antara Islam dan Zionis saat itu. Dan seluruh negara-negara Muslim saat itu, termasuk yang tergabung di dalam organisasi konferensi atau kerjasama Islam, itu melihat konflik tersebut itu menjadi milik mereka juga. Ada rasa bersama, ada rasa keagamaan bersama, ada rasa persaudaraan, keislaman bersama melihat konflik yang terjadi di Palestina. Ya, Palestina khususnya Masjidil Aqsa sebagai pusat perhatian umat Islam, dia kiblat yang pertama, jadi masjid besar yang ketiga bagi umat Islam, itu menjadi perhatian bersama kaum muslimin atau umat Islam sampai kurang lebih tahun 2023. Nah, di tahun 2023 ini, setelah pembelaan dari gerakan perlawanan di Gaza saat itu ke Israel, nah Israel ini meresponnya dengan serangan yang membabi buta, serangan tanpa hati, serangan tanpa perasaan, yang menimbulkan korban sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak. Nah, mulailah saat itu muncul gelombang ketiga sampai hari ini antara konflik Palestina, yaitu antara kemanusiaan dan anti kemanusiaan. Jadi isunya bergeser dari isu keagamaan menjadi isu kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman Share Edu semuanya, marilah kita melihat timeline sejarah konflik di Palestina ini menjadi satu perspektif bagi kita, bahwa isu tentang konflik Palestina ini bukanlah hanya isu tentang keagamaan, apalagi kebangsaan, tetapi ini adalah isu kemanusiaan. Semenjak genosida terjadi di tanah Palestina, khususnya di tanah Gaza, 120-an ribu orang menjadi syuhada di sana, sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak. Ini menurut data yang diperoleh oleh lembaga independen di luar sana, di Eropa khususnya. Itu solidaritas atas Palestina ini bukan hanya milik umat Islam, bukan hanya milik umat Arab, tetapi menjadi milik umat manusia. Kita melihat demonstrasi di jalan-jalan dunia, kota-kota besar dunia, di Sydney, di London,
di Paris, di Roma, di New York, di negara-negara besar, di Moskow khususnya, itu juga merupakan representasi dari kegeraman mereka, kemarahan mereka atas gerakan genosida anti kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel pada rakyat Palestina. Jadi ini adalah gelombang kemanusiaan melawan anti kemanusiaan yang diwakili oleh gerakan genosida yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Nah, kita lihat timeline sejarahnya konflik Palestina itu dalam dalam format gelombang seperti ini. Lanjut, Pak Iwan. Nah, ini kita telaah sedikit tentang kondisi mutakhir yang terjadi di Gaza khususnya, karena Gaza ini menjadi center of attraction dari konflik yang terjadi di Palestina sejauh ini. Kita melihat deretan angka di atas sana, populasi atau penduduk di Gaza saat ini totalnya adalah 2,4 juta orang, tetapi 1,6 juta orang diantaranya itu tinggal di kamp-kamp pengungsian. Mereka tidak bisa tinggal di rumah atau di tempat tinggalnya masing-masing karena sudah luluh lantak oleh bombardir yang dilakukan oleh militer Israel. Kemudian kalau kita lihat dari awal konflik yang terjadi di tahun 48 ketika Israel didirikan, itu sudah ada 7 juta rakyat dan bangsa Palestina ini yang keluar, yang mengungsi keluar dari tanah Palestina. Jumlahnya diperkirakan 7 juta orang. Ini tersebar di berbagai macam bangsa atau negara di dunia ini. Di Amerika ada, di Eropa ada, di Rusia ada, bahkan di negeri kita Indonesia ini pun juga ada. Bayangkan 7 juta orang itu menyebar ke seluruh dunia karena perang atau konflik penjajahan yang terjadi di tanah air Palestina sana. Kemudian ada kamp pengungsian, itu total jumlahnya adalah 58, baik di tanah Palestina itu sendiri, jalur Gaza maupun tepi barat. Kemudian yang terbesar lainnya adalah di Jordania, mereka yang mengungsi dari tepi barat. Kemudian ada juga di Syria, kemudian di Lebanon, kemudian juga ada di berbagai tempat yang lain. Tetapi total campnya kurang lebih adalah 58. Nah, angka yang paling kanan itu Bapak dan Ibu semuanya, itu adalah jumlah yang diprediksi oleh lembaga independen dari Jerman kalau tidak salah, syuhada yang terjadi, yang sudah wafat dari penyerbuan 7 Oktober 2023 sampai hari ini. Kurang lebih 112, mungkin 120.000. Sebagian besarnya adalah anak-anak dan kaum wanita. Mudah-mudahan mereka dianugerahi syuhada dan bertemu kembali dengan keluarganya kelak nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya menginginkan kita semua melihat di diagram yang ada di bawah. Jadi diagram yang ada di bawah ini adalah semacam perjanjian perdamaian yang besar, yang utama. Semenjak dari tahun 48 sampai ke tahun ini, ke tahun 2025 ini. Itu sudah ada rentetan 4 perjanjian besarnya. Yang pertama Camp David, yang kedua Oslo, yang ketiga Abraham, dan yang terakhir kemarin itu adalah di Sharm el-Sheikh di Mesir. Nah, Camp David itu adalah satu keprihatinan drama yang terjadi pada saat itu karena negara tetangga Palestina yaitu Mesir mengakui atau menormalisasi hubungannya dengan Israel saat itu. Dan ada ada kompensasi yang diberikan saat itu kepada Mesir yang dipimpin oleh presidennya Anwar Sadat. Nah, setelahnya dia terbunuh karena menandatangani perjanjian tersebut.
Kemudian setelah itu ada perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo ini sebenarnya memberikan kepada rakyat Palestina otoritas pemerintahan PLO saat itu, dan memungkinkan rakyat Palestina itu melakukan pemilu yang demokratis. Perjanjian Oslo-nya sebenarnya itu gagal dipenuhi, tetapi dalam rentetan waktu itu pemilu yang demokratis itu pernah dilakukan, dan pemenang pemilunya itu adalah Partai Hamas saat itu. Dengan Perdana Menteri pertama Palestina itu adalah Bapak Ismail Haniyeh. Nah, itu ada perjanjian Oslo. Tetapi setelah pemilu yang demokratis itu, sekali lagi Israel mencari gara-gara. Mereka langsung aneksasi, mereka langsung intervensi ke dalam wilayah Palestina, baik di Gaza maupun juga di tepi barat, dan akhirnya demokrasi yang terbangun atas kesepakatan bersama itu menjadi luluh lantak kembali. Kemudian ada perjanjian Abraham, ini diinisiasi oleh Trump, Presiden Donald Trump, Presiden Amerika, saat periode yang pertama itu, agar negara-negara Timur Tengah itu melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Tapi juga itu tidak berhasil dengan baik. Dan yang terakhir itu juga ada inisiasi Trump, Presiden Amerika di periode yang kedua, dan mengajak beberapa pemimpin negara-negara Muslim yang lainnya dan negara-negara Timur Tengah, termasuk juga Presiden Indonesia Bapak Prabowo di Sharm el-Sheikh di Mesir. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini Bapak dan Ibu sekalian, 4 agreement ini, peace agreement ini sudah terjadi. Tetapi marilah kita lihat keterangan yang ada di kotak sesudahnya. Jadi setelah perjanjian Mesir sekalipun, genosida ini tetap berjalan. Genosida ini tetap terjadi. Bombardir dari militer Israel itu ke tanah Palestina yang memicu korban dari wanita dan juga anak-anak itu tetap terjadi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini bukanlah perang atau konflik yang sederhana. Ini melibatkan banyak emosi, melibatkan banyak dimensi. Dimensi kebangsaan, dimensi keagamaan, dan juga dimensi kemanusiaan. Oleh karenanya dia tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan 1-2 perjanjian kerjasama, perjanjian perdamaian, tetapi ini perlu diselesaikan secara sistematis. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya ingin kita mengajak kepada kita semua ini, komunitas Share Edu ini melihat konflik di Palestina itu tidak hanya konflik kecil yang terjadi di Gaza saja atau di tepi barat juga itu. Karena Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya Gaza itu hanyalah bagian dari Palestina secara keseluruhan. Dia juga ada tepi barat dan juga dulunya bersambung tapi sekarang terpisah. Center of attraction kita, apalagi kita ini sebagai umat Muslim, itu justru adanya di tepi barat, yaitu Al-Quds sebagai ibu kota dari Palestina. Yerusalem bahasa mereka. Di mana di Al-Quds itu terdapat masjid rayanya umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Dan di situ sebagai simbolik dari ibu kota Palestina. Nah, namun ini semua pertikaian yang terjadi mulai dari tahun 2023 yang lalu itu dibawa hanya ke tanah Gaza. Nah, tanah Gazanya sendiri itu bukanlah tanah yang besar, penduduknya juga maksimal 2 jutaan tadi itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk di kota besar yang ada di Indonesia ini. Namun Palestina itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Konfliknya adalah
konflik yang bisa membawa pada global game changer. Permainan perubahan permainan di tingkat global, geopolitik di tingkat global. Ada 4 alasan. Yang pertama, karena di Palestina inilah nilai kemanusiaan, rasa kemanusiaan itu luluh langgeng. Semenjak Perang Dunia Kedua, khususnya di tahun 48 ya kalau tidak salah, itu PBB meluncurkan yang disebut sebagai Deklarasi atas Hak Asasi Manusia. Saat itu kalau nggak salah istri dari Presiden Roosevelt Amerika yang menginisiasinya di sidang umum PBB saat itu setelah Perang Dunia Kedua. Semua manusia, semua bangsa-bangsa itu punya hak untuk hidup, punya hak untuk bebas, punya hak untuk merdeka. Namun yang terjadi di Palestina sekarang ini, semua bangsa-bangsa kuat, negara-negara kuat, termasuk Amerika yang menginisiasi deklarasi hak asasi manusia di PBB saat itu, diam 1000 bahasa. Mungkin bukan lagi 1000, 1.000.000 bahasa. Mungkin bukan hanya diam, bahkan mereka mensponsori, mendukung, membela Israel dalam melenyapkan bangsa Palestina. Jadi kemanusiaan ini sudah punah dan dunia menyaksikan kepunahan atas kemanusiaan ini di tanah Palestina. Jadi Palestina adalah game changer dunia. Palestina adalah game changer global atas matinya kemanusiaan. Di manakah demokrasi? Di manakah kebebasan yang didengungkan oleh negara-negara kaya tersebut yang menang perang dalam Perang Dunia dan sekarang menjadi menjadi global superpower, Amerika, Eropa. Di manakah mereka? Enggak ada. Yang kedua, Palestina sebagai global game changer. Yang kedua adalah tatanan ketertiban dunia yang diramu oleh PBB sejak Perang Dunia Kedua sebelumnya itu, yang PBB itu menjadi peacekeeper seharusnya, penjaga perdamaian dunia, sekarang omong kosong. Tidak ada terjadi pencegahan atas genosida yang terjadi di Palestina. Law, order, ketertiban hukum tidak terjadi. PBB macan ompong. Amerika dan sekutunya juga tidak berbuat banyak. Malah mereka ada di belakangnya. Bukan law order yang terjadi di dunia ini saat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Yang terjadi itu adalah money order. Tatanan uang dunia. Karena semua ini terjadinya bukan atas nama kemanusiaan, bukan atas nama demokrasi, bukan atas nama kebebasan, tapi atas nama uang. Ya, mereka survive dan berkembang atas nama materi. Mereka tidak peduli terhadap ketertiban yang terjadi yang pernah didengungkan oleh negara besar pasca Perang Dunia Kedua. Inilah yang terjadi di Palestina. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa Palestina itu menjadi global game changer itu adalah resiko yang terjadi atas konflik Palestina ini menjadi resiko atas perang dunia atau perang regional. Kenapa? Karena Israel ini membabi buta, gitu ya. Bukan cuma hanya babi, tapi juga babinya buta. Dia tidak hanya menyerang Palestina, dia juga menyerang Lebanon, menyerang Syria, menyerang Yaman, bahkan menyerang Qatar, di mana Amerika punya pangkalan militer di sana, dan juga menyerang negara Iran. Bahkan dia mengancam ke negara Turki, bahwa Turki ini termasuk di bagian dari kawasan Israel Raya, visi besar dari negara
Israel. Jadi perang Palestina ini itu terancam menjadi perang yang skop wilayahnya ini menjadi lebih besar, perang regional bahkan juga bisa perang dunia. Di mana semua negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk di Amerika ini, terbelah dukungannya, terbelah sikapnya atas isu Palestina ini. Saya ambil contoh di Amerika. Amerika ini kan pembelahannya terjadi sangat tajam. Di New York itu terpilih satu wali kota atau gubernur, namanya siapa itu, Mamdani ya. Itu kan karena menjadi antitesa dari presidennya Trump pada saat itu dalam konteks hubungannya ke dukungan ke Palestina. Ya, karenanya beliau menang di New York dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Amerika terbelah, Eropa juga terbelah. Hanya negara-negara Muslim sajalah yang mungkin mayoritasnya memberikan dukungan pada Palestina, kecuali beberapa di antaranya yang saya tidak bisa sebutkan nama negara-negaranya. Palestina Global Game Changer. Nah, ada satu dari Global Game Changer tadi itu yang bisa membentuk arah baru dunia saat ini melalui konflik di Palestina ini, yaitu kemungkinan terbentuknya tata dunia baru di dunia ini melalui konflik yang terjadi di Palestina. Palestine reshapes the future. Palestina ini isunya akan membentuk ulang tatanan dunia baru. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa konflik yang terjadi atau perang yang terjadi atau jatuh bangunnya sebuah superpower ini di dunia ini, power di dunia ini bisa mengalihkan tatanan dunia yang ada sekarang ini yang sudah runtuh karena kemanusiaan, karena law order yang diabaikan dan seterusnya, beralih menjadi tatanan dunia baru. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini beberapa contoh diantaranya. Historical shift, pergantian sejarah atas rise and fall of powers, kekuatan dunia. Yang pertama dulu, kita lihat tahunnya. 1492 itu dinasti Andalusia yang telah menguasai Eropa semenanjung Iberia pada waktu itu, sekarang adalah Spanyol dan juga Portugis, jatuh. Ya kan, diawali dari perjalanan sahabat Nabi Tariq bin Ziyad masuk ke semenanjung itu, ratusan tahun Cordoba itu dan daerah sekitarnya itu, Andalusia itu menjadi wilayah yang paling maju se-Eropa, tetapi mereka jatuh di tahun 1492. Nah, 1492 ini menjelang di abad ke-16, tahun 1500-an, terjadilah historical shifting, pergeseran sejarah. Saat itulah kebangkitan Spanyol dan Portugis menjadi penjajah dunia, menjadi penguasa dunia. Barangkali Bapak dan Ibu masih ingat dengan nama Vasco da Gama. Ini adalah petualang penjelajah dari Portugis yang kemudian karena Andalusia jatuh ini, dia melakukan penjelajahan dunia ke arah India melalui Afrika Selatan, Tanjung Harapan, dengan berlayar sampai ke negeri India, dan kemudian dilanjutkan sampai ke Selat Malaka di kawasan Nusantara di Republik Indonesia saat ini tahun 1511. Itu semua ada di pelajaran sejarah di tingkat SMP kalau nggak salah, atau SMA. Ya, jadi kejatuhan Khilafah Andalusia menjadi penjajahan Spanyol saat itu. Demikian juga dengan Portugis. Demikian juga dengan Spanyol, yaitu Christopher Columbus itu dianggap menemukan benua Amerika itu tepat pada tahun-tahun awal di 1500-an itu. Jadi kejatuhan satu power
itu menjadi kebangkitan power yang lain. Yang kedua kita lihat tahun 1918 ini kejatuhan Ottoman Empire, Kesultanan Utsmaniyah. Sebenarnya jatuhnya ya kurang lebih tahun itu, tetapi itu sudah diprediksikan ketika mereka ini salah memilih koalisi atau aliansi di dalam Perang Dunia Pertama. Demikian juga dengan sultannya yang menghambur-hamburkan APBN Kesultanan saat itu untuk membangun istana, untuk membangun gemerlapnya kehidupan mereka, dan akhirnya mereka kalah di dalam Perang Dunia Kedua bersama dengan Jerman dan juga Austria. Ya, Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman ini fall down, dia jatuh. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu semuanya, Amerika dan Prancis membagi-bagi wilayah Utsmaniyah tadi itu, Ottoman tadi itu melalui perjanjian yang disebut dengan istilah Sykes-Picot. Sykes-Picot ini kita bayangkan begini, Bapak dan Ibu semuanya. Menguasai, menjajah satu wilayah yang sudah punya penduduk native di sana hanya melalui satu peta, dan mereka bagi-bagi di antara kedua negara besar tadi itu, Inggris dan juga Inggris dan juga Perancis, yang Rusia saat itu juga ikut-ikutan. Di mana Inggris saat itu tahun 1916 kalau nggak salah, menjelang kejatuhan Ottoman itu, sebenarnya itu membagi sebagian besar Timur Tengah itu di wilayah protektoratnya, di wilayah penjagaan atau perlindungannya, termasuk wilayah Palestina. Saudi Arabia, Emirat, Qatar, kemudian Bahrain, negara-negara Teluk itu adalah bagian dari protektorat Inggris. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Inggris, Prancis, negara besar itu mendapatkan berkah karena Kesultanan Utsmaniyah jatuh. Ada yang jatuh, ada yang bangkit. Yang ketiga, kita lihat juga tahun 1945, di mana penguasa atau power atau kekuasaan besar di dunia saat itu, yaitu Jerman dan juga Jepang, jatuh. Ya kan, dalam Perang Dunia Kedua. Jerman di Eropa, yang mengakibatkan Amerika muncul sebagai negara superpower menggantikan Inggris saat itu yang sudah luluh lantak atas Perang Dunia Keduanya. Nah, dengan Jepang jatuh atas serbuan Amerika dengan bom atomnya, membawa berkah kemunculan negara Muslim terbesar di dunia saat itu dan juga saat ini, yaitu Republik Indonesia. Jadi kejatuhan ini memunculkan kekuasaan lainnya. Yang keempat juga kejatuhan Soviet Union tahun 91, itu menjadikan Amerika dan sistem kapitalisme modern itu menjadi satu-satunya kekuatan power adidaya di dunia ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita membayangkan bahwa konflik yang terjadi di Palestina ini yang membawa kepada nuansa global game changer ini, itu menjadi salah satu di antara historical shift bagi rise and fall dari powers ini. Kita berharap yang rise, yang muncul atau yang bangkit dalam pertarungan konflik yang terjadi di Palestina ini adalah dunia Islam, adalah Islamic world. Mari kita lihat peta geografik dunia saat ini. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita di SMP atau di SMA belajar tentang peta dunia secara geografis. Ini bentuknya. Kita lihat di situ ada negara-negara superpower dunia saat itu adalah Amerika Serikat, itu di benua yang paling kiri yang warnanya hijau muda. Disitulah Amerika sebagai superpower utama dunia bermukim, bercokol.
Sekutunya ya ada Kanada di atasnya, kemudian Uni Eropa, Inggris, Jerman, Italia, ada nyempil satu di kawasan timur yaitu Jepang. Mereka tergabung dalam aliansi yang disebut sebagai G7 atau G7. Ini adalah superpower utama dunia ya, di led by Amerika. Yang kedua juga kita lihat ada negara-negara besar di situ yang warnanya kunyit, ada China, warnanya kuning muda ada Rusia, kemudian juga ada kuning muda di Amerika Selatan Brazil, ada hijau India dan juga Afrika Selatan di benua Afrika. Itu membentuk satu aliansi bersaing atau lebih tepatnya melawan G7, negara-negara maju tadi itu di belahan dunia barat. Mereka itu menjadi kekuatan alternatif yang disebut dengan aliansi BRICS. Indonesia melalui pemerintahnya itu bergabung di aliansi ini. Nah, bergabung di G7 itu masih tutup pintunya, paling di G20. Jadi ada dua aliansi besar dari peta ini. Tetapi imajinasikan bahwa masih banyak dunia ketiga yang tidak masuk ke dalam Western Hemisphere tadi itu, Western Power tadi itu, dan tidak masuk ke dalam aliansi BRICS tadi itu, masih ada kawasan negara-negara lain di dunia ini yang tidak masuk ke dalam dua kekuatan tadi itu. Nah, saya ingin mengajak semua Bapak dan Ibu sekalian melihat pendekatan peta yang lainnya yang bisa menjadi alternatif bagi tatanan dunia yang di-drive oleh perang yang terjadi di Palestina ini. Kita lihat peta berikutnya. Lanjut. Nah, ini adalah peta identitas dunia. Ada yang warnanya hijau gelap itu, dark green itu adalah peta di mana negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas ya, 90 atau 80% ke atas, 80% sampai 100%. Jadi Bapak dan Ibu sekalian lihat Center of Islamic World itu adanya di Afrika bagian utara, di Timur Tengah dan di Asia Tengah, ya kan? Yang hijau gelap itu tuh, yang the center of the world itu adalah dunia Islam, Islamic world. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, lihatlah ke timur lebih jauh lagi. Di sanalah kita berada. Di sanalah Indonesia, di sanalah Share Edu berada. Nah, rupanya Indonesia dalam peta identitas keislaman ini, negara-negara Muslim ini memang jaraknya agak jauh dan relatif terpisah. Tetapi bukan berarti Indonesia terasing atau Indonesia ini terlemah di peta identitas ini. Tapi sebelum kita berlanjut ke sebelum kita berlanjut ke slide berikutnya, saya ingin kita semua membayangkan Bapak dan Ibu sekalian ya, peta hijau ini, peta dunia Islam ini itu bisa bersanding dengan peta kekuatan Barat tadi, G7 ya, Amerika, ada Uni Eropa, ada Jepang nyempil di sana, dan juga ada Rusia, ada China, ada Brazil di Amerika Selatan, ada India, ada Afrika Selatan. Ini adalah peta alternatif yang bisa menghimpun kekuatan dunia Islam sedemikian rupa hingga mereka ini mau bekerja sama dalam menggunakan satu momentum besar zaman ini, abad ini, yaitu membela, mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan satu keyakinan di dalam Rakernas Share Edu yang menghadirkan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri,
beliau ini pernah menyampaikan pandangan dan sikap dari Indonesia melalui pemerintahnya, melalui juru bicaranya, wakil menteri luar negerinya, Bapak Anies Mata, menyampaikan satu frasa yang berisi tentang ajakan kepada negara-negara dunia Islam, negara-negara Muslim, karena beliau menyampaikannya menggunakan bahasa Arab, tidak bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia, tetapi bahasa Arab. Karena pesan yang ingin disampaikannya itu adalah pesan dari pemerintah Republik Indonesia kepada negara-negara Muslim yang mayoritas berbahasa Arab. Dengan menggunakan momentum Perang Palestina. Frasa yang diungkapkan oleh Wamenlu Republik Indonesia saat itu adalah kulluna Filistin. Kita semua ini adalah Palestina. Indonesia adalah Palestina. Turki, Qatar, Palestina. Mesir, Saudi, semua adalah Palestina. Kita semua mendukung Palestina, dan insya Allah kita semua akan bangkit sebagai satu aliansi besar, yaitu aliansi dunia Islam. Nah, marilah kita lihat slide berikutnya yang membuat kita ini perlu confident bahwa dunia Islam ini menggunakan momentum konflik Palestina saat ini, abad ini, untuk memimpin tatanan dunia baru bersama Indonesia sebagai negara utamanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Support, dukungan Indonesia untuk Palestina itu akan menjadi leverage, menjadi daya ungkit untuk kebangkitan dunia Islam karena 4 alasan. Yang pertama adalah bahwa Indonesia ini punya historical leadership. Pada tahun 1955 hanya berselang 10 tahun dari Indonesia merdeka. Saat itu Indonesia belum menjadi negara berkembang sekalipun, mungkin masih dalam kategori negara miskin, tetapi Indonesia sudah mendukung, sudah menghimpun, menggalang negara-negara Asia Afrika untuk berkumpul di Bandung saat itu, menyelenggarakan satu konferensi besar yang bernama Konferensi Asia Afrika, yang kemudian mereka secara de facto membentuk satu, istilahnya apa dulu itu, gerakan non-blok. Tidak ke Amerika, tidak ke Uni Soviet saat itu, kan terjadi perang dingin saat itu. Indonesia sebagai pelopornya, Indonesia sebagai leadersnya saat itu, dan tempatnya juga ada di Indonesia. Walaupun Asia dan Afrika secara geografis itu jauh, tapi mereka rela datang ribuan kilometer ke kota Bandung untuk dihimpun oleh Indonesia dan menyatakan kebersamaannya di dalam membangun gerakan non-blok. Saya ingin garis bawahi di sini bahwa delegasi atau perwakilan dari Palestina sudah datang di konferensi Asia Afrika itu. Karenanya Indonesia punya utang sejarah. Negara-negara yang lain sudah merdeka, tetapi Palestina sampai hari ini belum merdeka. Rasanya itu adalah utang bagi Indonesia, utang bagi dunia Islam, utang bagi dunia ketiga, merdekakan Palestina. Itu alasan yang pertama. Indonesia punya pengalaman memimpin dunia ketiga, Asia dan Afrika. Alasan yang kedua yang di bawah itu, Bapak dan Ibu sekalian, leadership Indonesia itu sebenarnya, ya, influence-nya itu juga sudah terbukti. Khususnya di regional ini, di ASEAN ini, Indonesia adalah pemimpin tradisionalnya. Dia berpengaruh. Mungkin bukan menjadi negara terkaya, mungkin belum menjadi negara termakmur, tetapi dia negara yang paling berpengaruh di kawasan ASEAN ini. Pengaruh kawasan ASEAN ini kawasan yang ternama, yang sangat berpengaruh dalam peta tatanan dunia di luar sana, baik ekonomi, sosial, dan
juga politiknya, itu menjadikan Indonesia ini punya leverage dalam dukungannya kepada Palestina. Itu bukan jarak geografis ini antara Indonesia dengan Palestina, Indonesia dan the center of Islamic world di Timur Tengah sana, yang kalau naik pesawat butuh waktu 9 jam, itu tidak menghalanginya untuk punya kemampuan yang mempengaruhi negara-negara lain seharusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kanan atas sana. Nah, ini yang menjadikan kita seharusnya punya confidence bahwa Indonesia ini gini-gini adalah global Muslim power, kekuatan Muslim dunia. Demografinya, jumlah penduduknya, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Bukan Turki, bukan Saudi, bukan Iran, tanpa mengurangi rasa hormat kita ke mereka. Tetapi Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Yang kedua, bukan cuma jumlah, tetapi juga kekuatan ekonominya. Dibandingkan negara-negara Muslim yang lainnya, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka semua, Indonesia adalah negara Muslim dengan ekonomi terkuat, terbesar di dunia Islam. Jadi Indonesia pantas menjadi global Muslim power. Dia bukan cuma punya aspek sejarah di dalam memimpin dunia Islam. Dia bukan cuma punya aspek tradisional dalam memimpin negara-negara dunia ketiga, tetapi dia punya satu kekuatan mutakhir, yaitu kekuatan jumlah, kekuatan ekonomi untuk memimpin satu kawasan baru dunia ini, yaitu dunia Islam. Indonesia menjadi super power baru bersama dengan dunia Islam. Oleh karenanya, di kotak yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang menjadi tugas kita semua di negeri bernama Indonesia ini, tugas revolusi pendidikan yang disampaikan di dalam Rakernas itu, bahwa Indonesia ini perlu berinteraksi, berintegrasi, memadukan diri dengan Islamic world secara keseluruhan. Di lembaga-lembaga pendidikan kita, di sekolah-sekolah kita, ajarkanlah kepada anak-anak kita bahwa selain kedikdayaan Western Hemisphere dengan kurikulumnya, dengan bahasanya, bahasa Inggris, mungkin ada kurikulum dari belahan dunia di sana, dekatkanlah anak-anak kita ini dengan dunia Islam, dengan bahasa Islam, bahasa Arab. Dekatkanlah mereka dengan agamanya, dekatkanlah mereka dengan budayanya, dan angkatlah imajinasi mereka bahwa Indonesia ini suatu saat nanti akan menjadi the leaders of Islamic world. Pemimpin yang punya kemampuan untuk menghimpun tatanan dunia baru bernama dunia Islam. Nah, slide yang terakhir adalah slide penutup, Bapak dan Ibu semuanya. Palestina tidak akan pernah dikalahkan. You can't beat a nation that knows death is not the end. Palestina tidak akan terkalahkan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini pertarungannya ini bukan cuma mulai tahun 48, ini pertarungan berabad-abad. Tapi rakyat Palestina itu adalah rakyat yang mengerti bahwa bangsanya itu tidak akan pernah dimatikan oleh bangsa yang lain, karena mereka merasa bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Demikian juga dengan dunia Islam. Demikian juga dengan Islamic world, dan insya Allah demikian juga dengan Indonesia ini. Kita akan terus berjuang. Kita akan terus bekerja, kita akan terus berjihad. Dan jadikanlah kita menjadi perkumpulan, Share Edu Indonesia ini perkumpulan perjuangan, perkumpulan kebangkitan,
Jadilah kita semua sebagai guru pejuang, guru penggerak, pergerakan untuk menjadikan Indonesia ini naik menjadi pemimpin di dunia Islam, karena kita tidak akan pernah mati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan dunia ini kepada kita, umat Muslim, dan Indonesia harus menjadi pemimpinnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Membaca Palestina, konflik Palestina ini dalam perspektif yang berbeda, perspektif kebangkitan dunia baru bernama dunia Islam, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi pemimpinnya, Share Edu Indonesia menjadi katalisatornya dalam dunia pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Triwisaksana MSc yang atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan mencerahkan. Kita mendapatkan satu insight baru tentang isu-isu Palestina. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut rangkuman singkat dari materi yang baru saja kita simak. Konflik Palestina memiliki 3 fase utama. Pertama, yaitu pada tahun 1948 sampai 1987. Isu ini dipandang sebagai masalah nasional, yaitu bertentangkan antara bangsa Arab dan Israel. Kedua, periode 1987 sampai 2023, konflik ini banyak dibingkai sebagai isu agama, seolah-olah pertarungan antara Islam dan Yahudaisme. Namun yang paling penting adalah fase hari ini, yaitu tahun 2023 hingga sekarang, di mana konflik Palestina telah menjadi isu kemanusiaan global, bukan lagi sekedar perang agama, bukan lagi sekedar konflik identitas, tetapi tragedi kemanusiaan yang melibatkan jutaan nyawa. Dan dari perspektif global, Palestina hari ini menjadi global game changer, isu yang mengubah cara dunia melihat keadilan, kemanusiaan, solidaritas, dan tatanan dunia baru. Apa yang terjadi di Palestina hari ini mempengaruhi opini global, kebijakan internasional, hingga pergerakan masyarakat dunia. Inilah pesan penting membela Palestina, bukan hanya sekedar urusan agama, tetapi tanggung jawab kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Saya akan membacakan dan memandu jalannya diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait seputar isu-isu Palestina dan tatanan dunia global. Pak Kosim, saya tinggalkan nanti slide-nya untuk dibagikan ke semua sekolah yayasan. Saya menitipkan pesan saja sebagai pembina Share Edu. Jika ada kemungkinan perspektif kita memandang Palestina ini, pembelaan kita pada Palestina ini juga disampaikan kepada segenap guru-guru yang ada di sekolah kita masing-masing, dan disampaikan kepada anak didik kita, siswa-siswa kita,
di semua level, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan juga SMA, agar mereka punya imajinasi bahkan visi yang sama. Indonesia memimpin dunia Islam melalui pembelaannya atas Palestina, itu pasti akan ada satu kebangkitan spiritual bersama di masing-masing sekolah kita. Jadi minta tolong kerelaannya untuk men-share ini kepada sekolah-sekolah kita. Dan rasanya diskusi atau webinar kita pada sore hari ini minta tolong dicukupkan karena saya ada janji di tempat yang lainnya, mesti undur diri juga. Nah, oleh karenanya saya ucapkan banyak terima kasih nih Pak Kosim, Bu Fitri tadi ya, Bu Wiwit juga, panitia, Pak Herani, atas undangan pada pagi hari ini. Semoga Share Edu makin jaya dan memberikan dampak, entah dampak sosial, dampak pemikirannya kepada dunia pendidikan secara umum, dan juga di masing-masing lembaga pendidikan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Selamat menempuh akhir semester dengan asesmennya. Mudah-mudahan kualitas pendidikan di sekolah kita masing-masing terus meningkat dan kepedulian kita pada dunia luar juga semakin meningkat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Terima kasih, penyerahan Pak. sertifikat penghargaan, Bang Sani, mohon izin sebelum kita tutup dulu ada penyerahan sertifikat dari panitia. Selanjutnya sebagai bentuk apresiasi dari Share Edu Indonesia, kami akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada narasumber kita pada hari ini. Ini masih dekat tempat sampah itu. Sebelum sertifikat diserahkan, kami persilakan kepada Ketua Umum Share Edu Indonesia atau Wakil Ketua Umum Share Edu Indonesia untuk menyerahkan sertifikat penghargaan, ya, boleh ditampilkan di layar. Mohon izin pada panitia. Terima kasih, dan inilah sertifikat penghargaan yang kami persembahkan kepada Bapak Insinyur Haji Triwisaksana MSc atas kontribusi pemikiran dan ilmu yang telah beliau bagikan dalam webinar nasional dengan tema Perspektif Global Palestina Indonesia dan Tatanan Dunia. Bapak Insinyur Haji Triwisaksana MSc saat ini juga merupakan Ketua Yayasan Aulia Insan Utama. Dengan penuh hormat, sertifikat ini kami serahkan secara simbolis sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak kepada Bapak atas ilmu dan inspirasi yang telah diberikan. Saya terima dan juga rasa terima kasih kembali kepada panitia dan juga pimpinan Share Edu. Terima kasih Pak Sani. Sama-sama. Saya undur diri ya semuanya ya. Mohon maaf. Sampai Terima kasih, ketemu Bapak. lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri webinar ini, mohon izin ya para peserta, mari kita lakukan foto bersama sebagai dokumentasi untuk panitia. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan bersiap. Ya, mohon izin kameranya di-on-kan. Baik, kita akan ambil gambarnya. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Dan silakan semua ucapkan hore. Oke, kita ulangi lagi ya. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada seluruh peserta dan member Share Edu Indonesia yang telah menyempatkan waktu untuk hadir
Semoga ilmu, inspirasi, dan perspektif yang kita peroleh hari ini dapat memperkuat komitmen kita terhadap isu kemanusiaan, khususnya perjuangan rakyat Palestina. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Haji Triwisaksana, MSc, atas pemaparan materi yang sangat bermakna ya. Semoga acara ini menjadi bagian dari kontribusi kita dalam membangun peradaban yang lebih detail, yang lebih adil dan manusiawi. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Fitri. Terima kasih Bapak Qasim. Dan kepada Bapak Insinyur Haji Triwisaksana MSc tadi sebagai narasumber webinar nasional kita pada kesempatan ini atas pemaparan yang sangat jelas dan menyentuhnya gitu ya. Semoga apa yang disampaikan dapat membuka wawasan, menumbuhkan kepedulian serta menggerakkan hati kita untuk terus mendukung upaya kemanusiaan bagi rakyat Palestina tentunya melalui cara-cara yang damai, bermartabat dan bermanfaat. Doa terbaik bagi keselamatan dan kedamaian seluruh umat manusia. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, pada kesempatan yang penuh makna ini, izinkan kami mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk menunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Di situasi mereka hadapi saat ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian kemanusiaan bagi kita semua. Kontribusi kecil dari kita dapat menjadi harapan besar bagi mereka. Oleh karena itu, panitia membuka kesempatan donasi yang dapat disalurkan melalui rekening BSI ya, dengan nomor nanti ada di chat ya Bapak, di slide begitu nanti akan ditampilkan oleh panitia. BSI dan Mandiri ya, BSI di nomor 369 dan di Mandiri 127000722334479 atas nama Yayasan Al-Quds Volunteers Indonesia. Ya, mari kita jadikan webinar hari ini bukan hanya ruang untuk berbagi ilmu, tetapi juga ruang untuk berbagi kepedulian. Setiap rupiah yang Bapak Ibu sisihkan adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk meringankan beban mereka. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari bersama kita kuatkan solidaritas kita ini, ya, bantu Palestina dengan hati. Alhamdulillah rangkaian webinar hari ini telah kita lalui bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada narasumber, pengurus Share Edu Indonesia, peserta webinar, dan panitia yang telah menyukseskan acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung merpati terbang ke awan hingga sebentar di pohon randu. Mari satukan hati dan kawan untuk Palestina kita bersatu. Air mengalir menuju lautan jernih bening menyejukkan rasa. Tanda peduli kami tunjukkan sebagai wujud solidaritas Palestina. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada webinar nasional Share Edu Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tautan daftar hadir di chat ya Bapak Ibu. Daftar hadirnya ada di chat. Oh, ada kan sih izin live. Makasih Ustadz, makasih Mbak Wiwit. Mbak Terima Wiwit. kasih Saudara Wiwit. Sampai jumpa di weekend Saudara Wiwit. Terima kasih. Ya, Happy sehat Mbak Wiwit ya. Terima kasih Anggi. Sehat selalu juga. Terima kasih izin live ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Mbak Anis. Dadah. Selamat jalan-jalan, Mbak Silvi. Weh, ada jalan-jalan Ustazah. Selamat bersih-bersih. Terima kasih Mbak Fitri.
Ya Ustadz Kasim, Ustadz Iwan, Pak Saiku, Bapak-bapaknya tadi yang handal. Terima kasih Ustazah. Jelek.